kembali bertemu dalam acara ibadah doa pagi. Biarlah kasih Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita persiapkan, mari kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan lewat kehadiran kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami bersyukur karena kebaikan-Mu. Kami bisa kembali dipertemukan untuk bersama-sama beribadah, memuji menyembah Tuhan. Tuhan memberkati ibadah ini awal pertengahan sampai akhirnya. Urapan dan kuasa Tuhan turun atas kami. Janji-janji Tuhan terjadi atas kami. Kami serahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Engkaulah perisai kami Tuhan. Walaupun badai silih berganti, kami tetap cinta Yesus. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Kami berdiri Tuhan atas kasih. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai hidup kami. Haleluya. Haleluya.
Haleluya, yes. Rumah tangga hamba ya Tuhan.
dalam nama Yesus, nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, dari tempat kami berdoa ya Tuhan, buat kota kami, kota Batam. Biarlah Tuhan berkati kota kami, damai sejahtera-Mu turun atas kota kami. Berkati ya Tuhan pemerintahan Muhammad Rudi Amsakar. Diberkati setiap elemen-elemen yang ada di kota kami ini ya Tuhan. Pulihkan ekonomi kota kami, pulihkan industri di kota kami, pulihkan pariwisata di kota kami. Amen. Bahkan segala sesuatu biarlah Tuhan yang memberkati kota kami. Damai sejahtera-Mu turun atas kota kami ya Tuhan. Karena kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami juga ya Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan yang memberkati. Diberkati pemerintahan pusat, diberkati pemerintahan daerah, diberkati ya Tuhan setiap kepala-kepala daerah yang ada di bangsa kami ini ya Tuhan. Khususnya kami berdoa ya Tuhan buat pemilihan umum 14 Februari 2024 ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan pemilihan umum di tangan-Mu. Tuhan, biarlah Engkau ambil alih pemilihan umum ini. Engkau campur tangan, Engkau yang bekerja. Haleluya. Jauhkan segala bentuk anarkisme yang dari pemilihan umum ini. Jauhkan segala bentuk kecurangan. Jauhkan segala bentuk kampanye-kampanye gelap. Jauhkan dari segala bentuk politik uang. Tetapi ya Tuhan Yesus, dikuduskanlah pemilihan umum ini. Bahkan dari tempat ini kami berdoa ya Tuhan, biarlah Kau memilih dan menetapkan pemimpin yang tepat atas bangsa kami, presiden dan wakil presiden yang tepat atas bangsa kami ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan, kepala-kepala daerah yang tepat atas beberapa daerah di kota kami ini. Khususnya juga ya Tuhan, anggota legislatif. Biarlah ya Tuhan yang memilih anggota-anggota legislatif yang tepat untuk duduk di ya Tuhan Yesus DPRD Kota Batam maupun Provinsi Riau maupun ya Tuhan tingkat nasional. Di dalam nama Yesus, nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa ya Tuhan Yesus buat pekerjaan Tuhan dimulai dari tempat ini ya Tuhan. Apapun yang direncanakan, biarlah Tuhan yang memberkati. Apapun yang diprogramkan, Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Yesus. Bahkan diberkatilah juga ya Tuhan para ya Tuhan misionaris, penginjil-penginjil yang saat ini ada di pedalaman-pedalaman, yang ada di pulau-pulau terpencil. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bahkan ya Tuhan Yesus, ada hari terakhir ini cuaca cukup ekstrim ya Tuhan. Biarlah Engkau yang melindungi kami seluruhnya. Berkat lindungi ya Tuhan jemaat blessing ini dan segala dampak buruk cuaca terakhir ini ya Tuhan Yesus. Perlindungan-Mu nyata atas jemaat blessing. Di dalam nama Yesus, tidak ada sakit penyakit yang menghampiri jemaat dari akibat ya Tuhan cuaca buruk ini. Semuanya terpelihara sempurna di dalam nama Yesus, nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur kepada-Mu. Inilah doa syafaat kami di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak yang amat. Oh,
melalui kami kepada Tuhan. Kau sudah memberkati pujian penyembahan kami. Kau sudah memberkati doa-doa syafaat kami Tuhan. Sebentar kami akan diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Urapi pendengaran kami, urapi hati dan roh kami Bapa, untuk diisi kembali kebenaran firman-Mu, supaya kami mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami, supaya kami berani dan bisa memberitakan kabar baik Injil keselamatan kepada semua manusia yang ada di muka bumi ini. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah benih firman itu jatuh di tanah yang baik, bertumbuh berakar, berbuah lebat, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapan dan kuasa Tuhan ada buat hamba-Mu. Roh Kudus sendiri berkata-kata, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam bagi kita semuanya. Salam. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Terpuji-pujilah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa hari ini kita masih mendapatkan kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Yes. Saya ingat Bapak Gembala yang dari Jawa melayani kita 2 minggu lalu ya, dia katakan juga ibadah itu juga tidak perlu menjadi satu pola liturgi. Ya, kita senang-senang Roh Kudus maka mujizat akan terjadi. Lebih lama lagi kita menyenangkan Roh Kudus maka mujizat akan terjadi. Dia bisa juga entah di ibadahnya, tadi poso ibadah itu bisa sampai 4 jam. Berarti mereka gereja yang berdoa memuji menyembah. Ya, jadi pernah sampai 4 jam hanya menyembah saja. Ya, itu menyenangkan hati Roh Kudus sehingga banyak mujizat terjadi, sehingga dia sering dipanggil oleh orang-orang dari gereja mana saja yang sakit parah ya untuk dilayani. Ya, kuncinya bukan ada di dia, kuncinya ada di roh kebenaran, urapan Roh Kudus itu yang mengalir. Ini juga mengajar kalau kita ibadah itu ya, lebih banyak menyembah juga lebih bagus. Sampai dia mau sampai dia mau turun datang dan melakukan apa yang dia mau lakukan itu. Karena dia itu bisa dipadamkan. Ya, dia itu bisa dipadamkan. Gitu. Tetapi kalau kita menghambakan diri kepada Roh Kudus, dia big boss, dia master. Ya, kalau dia masuk terus kita memuji terus ya sampai dia berkenan nanti melawat. Jadi kalau sudah memang timingnya menyentuh dia, maka jemaat itu akan dia lawat sendiri tanpa hamba Tuhan. Ya, tapi kuncinya itu banyak menyembah, banyak saja menyembah sampai nanti dia sendiri melawat dan menjamah umatnya satu persatu sampai jemaat itu merasakan jamaah Tuhan. Jadi sama, baik yang pelayan maupun jemaat, gitu ya. Tetapi kalau kita padamkan ya dia pergi. Nah, kalau dia tidak berkenan dia pergi. Nah, kalau dia pergi ya kita nggak bisa buat apa-apa. Kita hamba Tuhan nggak bisa buat apa-apa. Bahkan jemaat itu juga tidak akan dapat apa-apa. Jadi keintiman kita dengan Tuhan itu yang keintiman kita dengan Tuhan itulah yang membuat Tuhan berkenan untuk melakukan apa yang dia mau lakukan. Yaitu yang saya pelajari menyambung preachingnya dari Bapak yang dari Jawa kemarin. Dia
melayani di tempat ini ya. Berarti saya juga baru tahu berarti pelayanan pengembangan Bapak ini seperti ini. Di kemana-mana disertai dengan urapan dan kuasa Tuhan ya. Jadi kalau kita melihat dia dipakai Tuhan luar biasa, Tuhan itu mau memakai semua hamba-hambanya dan jemaatnya. Cuma yaitu keintiman dengan Tuhan itu harus lebih ditingkatkan. Kenapa gereja GPPS dulu itu banyak terjadi mujizat? Memang Bapak Gembala itu berdoanya 6 jam satu hari. Saya tidak tahu 6 jam full atau dia bagi 1 jam pagi sampai 1 hari, saya tidak tahu ya. Apakah dia memang 6 jam sekaligus? Mungkin juga 6 jam sekaligus karena dia mau pergi ke suatu tempat gitu, dia berdoa. Makanya jemaat yang dari kecil itu bisa menjadi banyak, menjadi 5.000 dari yang miskin tidak punya apa-apa, Tuhan berkati. Itu Roh Kudus, berarti Roh Kudus yang mengerjakan semua pelayanan kita. Terjadi banyak mujizat dan semuanya ikut berdoa. Jadi kalau ada sesuatu yang positif di dalam gereja lokal kita masing-masing, itu yang harus kita terus kerjakan. Jangan sampai putus. Ketika Bapak Gembalanya meninggal, kalau itu tidak diteruskan ya tidak ada. Jangankan bisa bertambah, bertahannya tidak bisa, dia akan berkurang. Ya, jadi itu karena kuasa Tuhan yang menarik banyak jiwa, banyak umat, karena Roh Kudus mengerjakan mujizat-mujizat, bukan pendetanya, tetapi Roh Kudus yang mengerjakan mujizat-mujizat itu terjadi di dalam gereja itu melalui vesselnya dia, yaitu hambanya. Demikian juga Pak Pisah yang sebagai gembala sidang, dia seorang pendoa. Tiap hari kerjanya berpuasa, berdoa. Setiap hari dia duduk di meja dengan Alkitabnya. Jadi memang seorang pendoa. Jadi mujizat itu gampang sekali terjadi. Ya, ada anaknya yang hilang, dia doakan sama ini, semua terjadi banyak jawaban-jawaban doa dan mujizat-mujizat yang terjadi di dalam satu gereja lokal. Dan sering ada KKR dari luar negeri yang diadakan di sana, itu luar biasa ya. Kebangunan rohani yang betul-betul luar biasa. Terus ada doa malam, ada doa apa. Kita sudah tahu kuncinya itu saja. Ya, jadi kalau kita mau itu terjadi ya kita lakukan sendiri itu seperti yang rasul-rasul lakukan, murid-murid lakukan, hamba-hamba senior, gembala-gembala senior dari gereja apapun yang melakukan itu sehingga terjadi lawatan yang luar biasa, sehingga tidak capek-capek lagi dikerjakan, memang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan semangat kembali lagi ke situ untuk melakukan itu. Kalau kita capek-capek membaca sendiri sampai contohnya membaca sendiri, ya berapa petak sawah yang bisa kita baca dengan sendiri. Tetapi kalau bulldozer, ya bukan dikerjakan oleh petani tapi bulldozer dengan yang menjalankannya itu berapa petak sawah bisa dikerjakan, digarap sekaligus tanpa capek-capek ya, karena ada power di bulldozer itu. Ya seperti itulah produksi itu dengan powernya, wah luar biasa. Ya, satu kali aja dia melawat, wah. Ada juga kesaksian, Pak. Ada ini mantan jemaat ini, ya, mantan jemaat sakit, gitu ya, sakit. Terus kami datang mendoakan, gitu ya, sama Bapak Gembala. Hanya sakit cacar atau apa ya di awal bros, gitu ya. Kami datang mendoakan dan Tuhan menyembuhkan. Tuhan menyembuhkan. Terus dia langsung, pastor butuh apa nih, gitu ya. Pastor butuh apa? Kalau nggak salah gitu ya. Terus kita bilang apa AC ya Pak ya? AC. Dia langsung kirim AC ini loh Pak. Ini AC-nya ini. Ini nggak rusak, ini masih bisa dipakai, kan sekarang ini panas. Cuma harus tambah daya lagi. Tambah daya mungkin 6 juta, 10 juta kali ya. Harus pakai uang ya. Ini AC pertama kita ini 2. Nah gitu ya. Jadi ternyata Roh Kudus itu yang mendatangkan berkat. Roh Kudus yang kita hanya vesselnya saja, kita berdoa kan Roh Kudus yang berdoa, mujizat terjadi, Roh Kudus yang mengerjakan. Kemudian kok dia bisa menelpon, kan Roh Kudus yang menggerakkan. Memang kita butuh kan, nggak mungkin kita bilang tolong dulu gereja butuh AC, nggak mungkin kita bilang, mungkin tapi Tuhan tahu itu kehidupan sekali dulu waktu itu kan. Kita butuh AC, kita nggak punya uang, gereja kita miskin, jemaat miskin waktu itu ya. Ya zaman dulu kan waktu awal-awal ya gitu ya. Tapi betapa baiknya Roh Kudus itu ya.
Dia yang kerjakan mujizat, dia yang gerakkan orang itu, dan orang itu telepon dan diantar. Ini AC-nya dipasang baru gitu ya, 1 4 PK 1 iya kan, 1 4 PK 1 2 PK iya. Yang 3 PK dengan 2 PK gitu ya, luar biasa gitu ya. Jadi ya itu saja keintiman kita disertai Tuhan dalam pelayanan dan berkat Tuhan itu mengalir. Bukan kita minta, memang dia sendiri yang nanya mau. Ya kita nggak ada bilang gereja kami butuh, enggak, dia memang telepon, pastor butuh apa, wah ada dia gitu ya, pasti diminta ya. Ada banyak mujizat dan berkat-berkat Tuhan yang menyertai kita, dan asalkan kita respect dan semakin menghargai Roh Kudus, semakin memberikan kebebasan kepada dia untuk melawat dan memimpin seluruh ibadah itu apa maunya dia, maunya bagaimana itu terserah dia. Kita belajar peka seperti itu, maka kita respect kepada dia, maka dia akan terus mengerjakannya. Tapi kalau kita padamkan, ya dia akan pergi karena dia begitu halus dan lembut. Ini pengajaran dari Benny ya, yang saya tangkap di dalam pelayanan beliau. Selalu dari awal dia muda, belum menikah, sampai dia sudah menikah sampai sekarang, tetap mujizat itu terjadi, lawatan Tuhan terjadi, revival baik di negara-negara maupun di tempat dia sendiri, itu selalu terjadi karena dia bersahabat dengan Roh Kudus dan dia sangat menghargai Roh Kudus, Roh kebenaran itu, dia sangat respect. Bahkan ya kalau di KKR yang orangnya 5.000, 10.000, ada 1 ibu aja anaknya yang bersorak, ibu tolong ya, ini terlalu kudus, ini kudus, tolong ya anakmu itu diamkan. Dia begitu respect dengan Tuhan, begitu respect dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang mengerjakan semuanya. Tiba-tiba sana sudah sembuh, tiba-tiba sana sudah, oh kasih kesaksian. Oh, Roh Kudus melawat. Jadi tidak ada dia yang kerjakan, dia hanya pemuji penyembah dan peka kepada Roh Kudus. Mujizat itu dikerjakan Roh Kudus. Jadi ini rahasianya. Karena Tuhan suruh saya mendengar preachingnya dia. Jadi keberhasilan dia itu adalah dia bersahabat dengan Roh Kudus. Jadi dia yang hamba Tuhan yang dari muda belum menikah sampai dia tua ini, dia selalu disertai dengan pekerjaan Tuhan yang luar biasa ya. Kita akan baca di dalam Injil Yohanes 1 ayat yang ke-12 dan 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ya, ini basicnya. Kuasa Tuhan itu mengalir di dalam kehidupan kita ketika kita pertama kali mengucapkan sinner prayer. Yang pertama itu kita sudah dapat kuasa, hak dan otoritas menjadi warga kerajaan Allah, warga kerajaan surga. Nama kita dicatat di dalam buku kehidupan ketika kita mengalami Tuhan. Waktu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada orang dia menerima Yesus kan hanya ikut-ikutan, dia tidak mengalami Tuhan. Ya, ada dia setelah sekian lama dia kejar Tuhan, dia mengalami Tuhan. Ya begitu. Kalau saya saat itu saya percaya terima Yesus, saya langsung mengalami Tuhan karena memang saya sudah berulang-ulang membaca itu berulang-ulang, menghafal sampai beberapa hari ya. Tiba-tiba saya mengalami jamahan Tuhan, saya tidak tahu ya, saya berlutut dan saya menangis. Ya Roh Kudus itu memang menginsafkan. Kalau dia datang kepada seseorang itu dia menginsafkan manusia akan dosa satu, akan kebenaran dan akan masa yang akan datang, penghakiman yang akan menimpa manusia. Jadi itu firman kan hanya tulisan saja kalau kita tidak mengalami. Saya percaya kita
di sini sudah mengalami, tetapi kita melayani jemaat-jemaat yang belum mengalami Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Jadi puasa, ternyata puasa itu sudah diberikan kepada kita. Cuma kehidupan rohani kita harus bertumbuh dan harus siap diproses oleh Tuhan. Bukan Tuhan tidak mau memakai semua jemaat, ya. Banyak yang mereka tidak mau lewat proses pemuritan, lewat proses pengembalaan, lewat proses ikut Yesus, menyangkal diri, pikul salib. Jadi tanpa ketaatan, Roh Kudus tidak akan berkenan. Ya, jadi memang setiap hamba Tuhan atau anak Tuhan yang mau dipakai Tuhan itu syaratnya satu, taat total. Taat total. Tidak bisa kalau tidak taat total, tidak bisa. Ada hal yang hanya Roh Kudus tidak akan menyertai. Ya, jadi bagaimana dia mau taat kepada firman kalau dia belum mengalami Yohanes 1 ayatnya yang ke-12 dan 13. Nah, jadi makanya sekarang ini penantian kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Sudah seharusnya semua itu sudah dipulihkan sehingga kita hanya tinggal masuk dalam keintiman kepada Tuhan ini yang perlu kita tingkatkan. Nanti siapa yang menginjil, siapa yang melayani, semua jemaat itu harus menjadi pendoa seperti ini. Semua jemaat itu harus menjadi penginjil seperti kita. Semua jemaat itu harus menjadi pengajar seperti kita. Dimulai dari Yerusalemnya sama, tidak ada bedanya. Sejak awal kita percaya terima Yesus, kita terus seperti ini bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam kesetiaan, di dalam pengabdian. Seharusnya semua jemaat gereja lokal yang sudah digembalakan oleh hamba Tuhan atau gembala sidang itu harus melakukan seperti itu, dan api itu harus dijaga. Api cinta mula-mula, api cinta mula-mula, cinta ibadah, cinta pelayanan hati yang murni dulu itu harus dijaga dengan baik supaya kuasa Tuhan boleh mengalir. Dulu Pak, waktu Bapak belum di sini, dulu kami ini worship night-nya itu dipenuhi dengan anak remaja. Wah, anak remaja yang sudah dari sekolah minggu penuh di gereja. Anak-anak yang sudah dari sekolah minggu begitu banyak ya, bisa hampir 150. Dan mereka bertumbuh menjadi dewasa, menjadi remaja. Biarpun mereka hanya remaja, mereka hanya setia ibadah, dan mereka itu ikut doa luar biasa. Penglihatan Tuhan kasih kepada hambanya. Ada taman yang indah, sungai mengalir. Meskipun hanya setia berdoa, ya, ini harta rohani kita yang sudah dicuri iblis karena tidak dijaga api pujian penyembahan. Pada saat itu Bapak Gembala diperlihatkan banyak rumah-rumah, ya. Wih, banyak, ada rumah-rumah putih, rumah-rumah di satu taman, berarti taman surga, taman yang indah. Begitu banyak rumah yang Papi belajar dulu wasip anak-anak remaja. Papi diperlihatkan rumah-rumah yang indah. Ya, jadi ya ampun, ternyata biarpun meskipun hanya anak remaja yang setia ibadah, ya, kita nggak tahu mereka sudah terima Yesus belum atau bagaimana. Mereka setia memuji, menyembah, ikut bersama-sama kita. Penuh ini anak-anak remaja sama pemuda, anak-anak SD kelas besar, anak-anak SMP, dengan SMA paling tinggi kelas 1 SMA. Ya, ibu-ibu hanya 2 orang. Penuh mereka menyembah Tuhan, menangis betul-betul hati yang murni, dan Tuhan perlihatkan mereka punya rumah-rumah yang indah. Ada berapa rumah? Mungkin kalau 30, mungkin ada, saya nggak tahu bapak-bapak lihat berapa rumah. Satu deretan, wih, rumah-rumah yang indah. Ya, kenapa? Karena mereka tidak melihat. Mereka tidak melihat bahwa apa yang mereka kerjakan itu berguna bagi diri mereka sendiri. Mereka sedang membangun rumah rohani mereka di surga. Cuma kita hanya mendapatkan apa yang kita dapatkan di bumi. Ya, setelah mereka mungkin sekolah, sibuk sekolah, mereka sudah mengundurkan diri, sudah sibuk ini itu, sudah sibuk bermain, tidak dijaga kemurnian hati yang dari Allah. Ini juga saya belajar kami juga sebagai hamba Tuhan, di tengah perjalanan juga banyak masalah, ada masalah inilah, itulah tipuan iblis.
Kenapa saya sampaikan ini kepada kita semua pemirsa, untuk anak-anak yang baru mulai pelayanan, Anda mulai pelayanan dengan tetap jaga murid seperti itu, jangan seperti kita. Ya, seandainya kita tahu, kita nggak usah terpengaruh dengan apapun, tetap itu saja kita kerjakan. Mungkin 5 tahun sudah terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa, nggak perlu sampai berlama-lama, kan kita tidak tahu. Kan namanya kita tidak tahu, ya, tidak ada yang ngajar, nggak ada yang kasih tahu, ya. Dan ketika beberapa tahun kemudian sudah berkurang, kemudian dapat lagi penglihatan, rumahnya sudah buruk, penuh dengan rumput-rumput. Benar-benar ya, berbahagia kalau kayak bapak ini setia, tetap bagus rumahnya, tetap bagus, tidak terpengaruh mau apa ini itu, tetap bagus, bahkan semakin bagus. Ya, rugi kalau nggak seperti bapak ini. Saya kasih tahu aja dulu. Ya, lama-lama udah nggak ada, roboh. Ternyata itu tetap seperti sama seperti di bumi ini. Kalau Anda tidak nyapu dan bersihkan rumah Anda, akan semakin lapuk. Anda tidak tinggal, Anda tidak bersihkan, Anda tidak tinggal di situ, lama-lama akan roboh sendiri. Dengan benar ya, rumah itu kalau ditinggal dimakan oleh rumput udara, 5 tahun 10 dia akan rusak sendiri. Rayap. Tapi kalau ada manusianya, dia tetap terpelihara. Buktinya itu di Blok 4 ya, udah berapa puluh tahun tetap. Gereja itu gereja itu dari saya kecil loh, dari saya SMP itu sampai sekarang masih ada. Ya hanya ininya yang sudah busuk, tapi masih ada. Itu tinggal diganti ya kan sebenarnya, plafon sama atap masih ada dengan tiangnya. Ya, karena masih ada yang di situ. Ya, masih terus dikerjakan, masih terus tinggal. Jadi sama juga dengan rumah rohani kita. Jadi banyak orang kan yang sudah pernah mengundurkan diri. Dia kira rumahnya masih ada, sudah roboh sayang. Entah sudah dihapus namanya, seperti saya tidak tanya sama Tuhan. Kita tidak bisa makanya satu-satunya jalan itu di dalam kitab Wahyu, kembali kepada kasih yang mula-mula. Itu bukan untuk orang yang belum pernah mengalami Tuhan. Itu untuk orang yang seperti kita, yang sudah pernah mengalami Tuhan, sudah memiliki cinta mula-mula. Kalau belum, dia hanya mulai start lagi dari Injil Yohanes ini untuk dia menerima Yesus. Dan dia harus tetap langsung, dia harus langsung menjadi jemaat Kisah Para Rasul 2. Tidak ada cara yang lain, ikutin saja firman Tuhan. Bagaimana kalau di gereja saya tidak ada pengajaran? Anda sendiri, saya sebelum menjadi jemaat di Bengkong, saya sudah menjadi jemaat seperti Kisah 2 itu. Intim dengan Tuhan secara pribadi di rumah maupun di gereja lokal saya sebelum kami diutus Tuhan melayani di tempat ini. Ketika kami melayani di tempat ini, kami hanya melayani anak-anak ya, tetapi itu terus kami lakukan ya saudara. Jadi kuasa itu sudah dikasih sejak awal ya, diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Ya, hanya dengan iman, sekalipun dia anak kecil, dia bisa mengusir setan, bisa kok. Bisa, ini kuasa Tuhan terlalu besar dan terlalu luar biasa. Ya, hanya dengan dalam nama Yesus setan akan tunduk kepada otoritas nama Yesus Kristus Tuhan. Ya, ayat 13 itu adalah orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi Allah sendiri yang melahirbarukan. Makanya Yesus mengajar kepada Nikodemus, ya, bagaimana mungkin aku masuk kembali ke dalam rahim ibu sedangkan aku sudah tua. Baru Tuhan Yesus jawab, kamu harus lahir kembali, kamu harus dilahirkan kembali. Kalau tidak, kamu tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus ajarkan kepada dia melalui angin. Anda merasakan angin itu kan? Iya. Tapi Anda tidak tahu dari mana angin itu datang dan kemana angin itu pergi. Tapi Anda bisa merasakan angin itu. Seperti itulah kelahiran baru. Tapi dia masih nggak mudeng. Kemudian Tuhan Yesus bilang, Anda seorang pengajar. Saya ajarkan Anda hal-hal yang secara lahiriah, yang duniawi ya, kamu tidak mengerti. Kamu tidak akan mengerti kalau saya mengajarkan hal-hal rohani. Ini kelas pengajar. Karena tanpa iman kan tidak mungkin terjadi. Jadi Yesus menegur dia, kalau hal-hal yang lahiriah saja saya sampaikan, Anda tidak mengerti. Anda tidak akan mengerti hal-hal rohani yang saya ajarkan kepada kamu, bagaimana kelahiran baru itu.
Nikodemus itu adalah representasi orang Kristen yang dari kecil udah tahu firman, bahkan sudah melayani Tuhan. Nikodemus adalah representasi seperti kami dan keluarga kami, Omsian dan keluarga Omsian sekalipun hanya jemaat yang saudara Tuhan. Jadi karena kamu tidak menerima apa yang saya sampaikan kepada kalian, itu kata Tuhan Yesus. Berarti sama juga jemaat gereja lokal, kalau apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan, apalagi gembala, Anda tidak terima, makanya tidak terjadi apa-apa. Ya, kalau kami, setahu kami, apapun yang dikhotbahkan oleh gereja kami, dari saya kecil ya, sampai saya remaja, kaum muda, sampai saya menikah, setahu saya punya sikap hati yang sama untuk mendengar dan respect kepada firman Tuhan itu, dan respect kepada hamba Tuhan itu, karena papi saya melakukan seperti itu. Tidak pernah papi saya pulang ke rumah dia membahas tentang pendeta dan khotbah, itu tidak pernah. Dari saya kecil sampai saya dewasa, sampai saya menikah, sampai dia mati, dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun tentang seorang hamba Tuhan dan khotbahnya. Jadi saya sangat senang mendengar firman Tuhan, pengajaran khotbah itu dari kecil. Dari sekolah minggu, dari remaja saya suka baca Alkitab, dari kaum muda saya pergi ibadah ke gereja, saya diajak teman, sampai saya menjadi jemaat. Saya ingat khotbah pendeta dulu, dia khotbah yang waktu dia berurap tentang kematian Yesus. Waktu di Surabaya saya dengar khotbah Bapak Gembala, waktu ini berkhotbah ya Bapak Desi juga khotbahnya saya dengar, semua juga khotbahnya saya dengar. Bagi saya itu luar biasa firman Tuhan itu. Ya, mereka menyampaikan firman Tuhan itu luar biasa, dan dia bisa menyampaikan firman Tuhan itu, bagi saya itu luar biasa. Jadi tergantung sikap hati orang, bagaimana sikap dia mendengar firman, respect dan menerima. Maka semakin banyaklah dia dapatkan pewahyuan yang sudah dia terima dari kecil. Jadi ketika Tuhan sudah mengizinkan membuka pintu untuk dia mau preaching, ya dibuka semuanya, begitu. Ya, terus kenapa? Ada lagi ya. This is real life loh. Ada lagi ceritanya. Ada lagi. Haleluya. Ya, kata Bapak Gembala dan Jawa itu, kalau dia rohaninya nggak sehat, bolak-balik dikhotbahin, bolak-balik diajar, nggak masuk, tidak pernah berubah. Haleluya. Ya, Bapak ini bilang, kalau rohaninya tidak sehat, bolak-balik dia diajar, bolak-balik dia dikhotbahin, tidak masuk dan tidak berubah, tidak ada perubahan. Bapak sebagai bapak, kedua Bapak Gembala ya, hamba Tuhan, apakah Anda tidak bete kalau punya jemaat seperti itu? Ya, kalau dia nggak ada perubahan dan nggak menjadi pelaku firman, untuk apa? Sedangkan dia kan perintah Tuhan kita sama untuk dia, harus menginjil, harus menjadi pelaku firman sehati, memberi, berdoa, melayani jiwa-jiwa. Kalau dia tidak ada perubahan, bagaimana? Benarlah firman Tuhan, tanah pinggiran jalan, tanah batu, semak duri, tanah yang baik. Jadi rohaninya harus sehat. Seandainya umatku mau membangun kembali, jadi Anda jangan pernah Anda teruskan yang salah itu, fondasi Anda yang salah jangan pernah Anda teruskan sampai mati. Anda tidak mengalami apa-apa. Bangun ulang kembali dari Yohanes 1. Anda harus alami dulu Yohanes 1 ayatnya yang ke 10, 11, 12, 13. Kalau Anda sudah mengalami ini, tiba-tiba Anda tidak ada lagi api cinta mula-mula, Anda kembali kepada kitab Wahyu, kembali kepada kasih yang mula-mula. Roh Kudus sudah Anda padamkan. Bagaimana dia mau bergerak? Roh Kudus tidak bisa dipadamkan. Kalau Anda padamkan, dia pergi, tinggalkan. Ya, siapa yang menyertai kita? Jadi ini ya. Jadi kata Bapak Gembala, semua. Makanya saya katakan semua perincian yang disampaikan oleh Bapak Gembala itu hanya seperti kesimpulan saja,
dengan semua preaching yang sudah Tuhan Yesus ajarkan, teachingkan melalui seluruh hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah di sini, baik pun Bapak Gembala dan Ibu Gembala, sama sumbernya firman Tuhan dari Roh Kudus yang mengurapi hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Ada ini satu jemaat, Bapak saya sangat terberkati dengan khotbah Bapak. Ini yang kemarin Bapak, gitu ya. Saya sangat terberkati dengan khotbah Bapak. Saya sangat senang ya. Saya tidak ngantuk tidur. Selama ini saya ngantuk tidur. Baru kali ini saya dengar khotbah Bapak, luar biasa, ya. Saya sangat terberkati. Berarti dia selama 15 tahun dia di jemaat gereja lokal, dia nggak dapat apa-apa. Nggak usah ke gereja kalau kayak gitu, mending di rumah dulu. Kayak saya dulu di rumah, ya. Saya baca traktat penginjilan, saya terima Yesus, saya dijamah Roh Kudus, saya memuji menyembah tiap hari, saya baca firman Tuhan, banyak berbicara, Tuhan kasih penglihatan bumi akan dihanguskan, pujian penyembah. Saya bermimpi lagi, saya melihat saya terangkat ke surga, di atas seluruh bumi saya terangkat ke surga. Saya melihat tempat-tempat yang indah di kerajaan itu, saya melayani bersama adik saya, pelayan anak-anak, saya ada di sana, saya dapat semua berkat-berkat rohani. Saya bukan pelayan, hanya IRT yang jaga anak saya. Saya dapatkan semuanya dari Roh Kudus karena saya sudah mengalami Tuhan. Saya setia menjadi jemaat, bukan pelayan, karena Om Sian itu masih bekerja. Mending itu dulu. Anda buang-buang waktu. Kasihan. Padahal sudah disuruh terima Yesus. Jadi makanya kan disuruh masuk ke kelompok masing-masing. Kelompok kaum pria, kelompok kaum ibu, kelompok kaum muda. Nanti di kelompok masing-masing, apakah Anda sudah pernah mengalami Tuhan? Belum. Di mana caranya? Apakah Anda sudah melakukan ini? Akan ditanya satu-satu oleh sharing masing-masing di dalam kelompok. Kenapa Anda tidak pernah jadi bagaimana nanti keselamatan jiwa Anda? Siapa yang jamin? Oh haleluya. Roh Kudus jawabnya begini, Tuhan kenapa modelnya begini? Roh Kudus jawab, selama ini dia tidak pernah datang kepada Yesus. Maka sedangkan kita sudah pernah datang kepada Yesus, kemanapun kita pergi, kita selalu diberkati. Mau dimanapun ibadah pelayanan, karena sejak awal kita datang itu sama Yesus, dijamah Yesus, dilahirkan oleh Yesus melalui firman dan Roh. Yohanes 1 ayat 10, 11, 12, 13. Dia tidak pernah datang kepada Yesus. Sikap hatinya yang salah. Oh, pantesan tidak dapat apa-apa karena tidak pernah datang sama Yesus. Datangnya sama pendeta, datangnya ke gereja, datangnya sebagai rutinitas, datangnya hanya datang. Dia imannya tahu Yesusnya di surga, Yesusnya nggak ada di sini. Yesus nggak ada di sini. Dia tidak punya iman sama Yesus. Saya tidak tahu kenapa bisa begitu. Ada penghalang. Ya, yang saya tahu, saya memiliki kasih kepada Tuhan. Meskipun saya belum lahir baru di zaman Tuhan, yang saya tahu ada kasih Bapa di dalam diri saya. Saya senang ibadah, saya cinta ibadah, saya senang baca firman, saya senang cerita sekolah minggu, saya cinta Tuhan, saya cinta ibadah. Saya cinta ibadah, saya cinta firman. Yang saya tahu saya punya itu, dan Tuhan menjamah saya itu saja. Makanya yang saya bisa bilang, Anda cintai saja Tuhan, cintai ibadah, cintai gereja lokal Anda. Kalau ada ibadah Anda ikutin, Anda cintai firman, baca firman sampai Anda mengalami firman. Itu saja, sampai Anda mengalami. Itu fondasi awal. Kalau nggak ada, tidak bisa diteruskan. Sayang sekali. Roh Kudus bilang dia tidak datang kepada Yesus. Padahal di sini ada pendeta kan? Ayah, siapa yang belum terima Yesus? Udah berapa kali dia begitu? Jadi saya tahu keselamatan itu kasih karunia, sangat mahal, harus betul-betul kita hargai. Untuk saya secara pribadi, Roh Kudus ya tuntun saya. Setiap hamba Tuhan yang diurapi katakan, setiap hari itu harus menyenangkan hati Tuhan, rendah hati sama Tuhan, apa yang harus saya kerjakan. Ya, intimasi dengan Tuhan itu bukan setiap hari kita ibadah. Ya, kita pujian penyembahan itu putar terus di rumah atau dimanapun, kita tetap berhubungan dengan Tuhan. Sekalipun kita ngobrol dengan orang, hati kita tetap connected dengan Tuhan. Itu yang diajarkan oleh TB Yosua yang sudah meninggal, sama satu yang pastor perempuan itu dipakai luar biasa. Itu sama juga dengan si Beni tiga Tuhan ya. Inilah intimasi dengan Tuhan ya. Jadi tergantung hati orang tersebut, tidak pernah
datangnya. Jadi Krisa, selama ini kau ibadah kemana kau datang? Kau tidak datang kepada Yesus, dia tidak dapatkan apa-apa. Kasihan jemaat-jemaat yang model seperti ini. Jadi mulai sekarang bertobat. Kalau datang ibadah itu datang kepada Yesus. Apa firman-Nya, dengar, simpan, dan lakukan. Kasihi Yesus dan lakukan firman, maka Tuhan akan mengirimkan roh kebenaran untuk menyertai saudara dan saya selamanya. Katakan selamanya. Jadi yang menyertai kita adalah roh kebenaran, bukan orang lain. Yang paling berharga di bumi ini adalah tubuh kita. Tubuh kita ini rumah Tuhan, tubuh kita ini gereja. Ya, tubuh secara fisik dengan juga secara roh. Latihkan diri kita beribadah, dan yang paling berharga adalah roh kebenaran. Ya, kalau dia berterima Yesus sudah mengalami itu, dia ada roh kebenaran. Kalau enggak, dia belum ada. Ya, ini yang paling berharga yang akan menyertai selama-lamanya, selama perjalanan kita di bumi sampai nanti di alam roh, sampai di kerajaan surga. Roh ini yang menyertai kita selama-lamanya. Jadi bagaimana dia punya roh kebenaran kalau dia belum menerima Yesus dan mengalami Tuhan seperti Saulus mengalami Tuhan? Alami Tuhan dulu ya. Jangan meneruskan fondasi yang salah. Jangan seperti saya dulu. Saya percaya saya masuk surga. Saya percaya saya warga kerajaan surga. Saya percaya saya mati, saya masuk surga. Saya orang Kristen, itu paradigma saya. Ya, saya betul-betul yakin. Saya tidak pernah mengaku dosa saya tidak pernah. Tapi waktu saya mengalami zaman Roh Kudus, kok bisa-bisanya saya itu menangis, saya berlutut, saya mengeluarkan semua, saya mengakui semua dosa-dosa saya dari saya kecil sampai saya besar, sampai saya menikah, semua dosa itu saya akui. Sebelumnya saya nggak pernah merasa berdosa. Saya benar-benar Nikodemus berarti, ya. Makanya saya ngerti kalau ada di sini disuruh bertobat minta ampun, dia nggak ngerti. Saya nggak ada salah dosa kok, Saya seperti itu, saya jujur di hadapan Tuhan. Memang nggak ada rasa apa-apa, nggak ada rasa penyesalan, nggak ada rasa apa-apa, tetapi rasa senang, bahagia. Pokoknya enteng, nggak pernah merasa diri ini orang berdosa, itu nggak pernah ada sampai waktu itu mengalami Tuhan. Kok bisa Tuhan, waktu saya kecil, saya pernah mencuri uang dari kecil-kecil belum sekolah, saya mencuri uang semua dosa-dosa saya. Tuhan, itu keluar semuanya. Kok bisa ya? Gitu loh. Bisa semua keluar gitu, semua dosa apapun yang saya buat dari saya kecil sebelum saya sekolah. Saya pernah berantem dengan saya minta ampun. Itu pekerjaan Roh Kudus kalau dia sudah masuk di dalam hati dan roh seseorang, firman itu membongkar. Jadi dia tidak bisa tinggal di dalam karena penuh dengan dosa. Jadi dia keluarkan itu. Dia keluarkan itu sampah-sampah itu. Jadi makanya itu bukan pekerjaan pendeta sama manusia. Jadi dia keluarkan sampah itu. Dia masih seperti kita ini, tubuh kita ini seperti gelas penuh sampah. Masuklah air kehidupan itu. Karena masuk otomatis naiklah semua sampah itu keluar. Setelah bersih, ya detik itu juga 1 menit 2 menit setelah saya mengalami itu, langsung saya rasa fresh. Itu dia langsung ajaib ya, keselamatan itu dia dalam hitungan setelah saya selesai berdoa mengaku dosa itu, saya langsung ada sesuatu yang saya lupa, ada sesuatu yang keluar dari saya. Seperti makhluk begitu, saya tidak tahu apakah itu roh kematian atau roh neraka itu maut, apakah itu mungkin yang namanya maut. Ada yang keluar dari saya. Seandainya ada orang bisa melihat, itu mungkin seperti kayak makhluk gitu ya, makhluk atau pokoknya ada yang keluar. Nah, setelah itu ya, itu pengalaman pertama kali dijamah oleh Tuhan, dan saya kejar pujian penyembahan. Makanya saya bilang ini belum selamat ini. Kalau dia nggak cinta menyembah belum selamat, belum mengalami Tuhan. Saya tidak tahu ya, biar iman mereka boleh bertumbuh kepada Tuhan. Dan kalau doa semua doa saya ikut, bahkan doa komunitas pun saya ikut, doa kemana pun ke Duta Mas pun saya ikut gitu ya. Karena roh ini seperti
mencintai maut gitu ya. Jadi itu ya, semua orang yang sudah mengalami Tuhan dia cinta ibadah ya. Jadi kita tidak bisa memaksa mereka kalau dia belum mengalami. Makanya yang saya bilang, cintai Tuhan dan mintalah supaya mengalami Tuhan Yesus secara pribadi. Tidak mungkin lah Tuhan tidak mengalami. Buktinya Cornelius itu ya, kenapa dia bisa mengalami lawatan Tuhan Roh Kudus kan melalui hamba Tuhan, tetapi apa yang sudah dia lakukan sebagai orang yang saleh takut Tuhan, Tuhan bisa melawat dia. Itu sudah berkali-kali disampaikan, itu menjadi satu pelajaran bagi kita. Ya, lakukanlah seperti itu. Saleh takut Tuhan, mencintai umat Tuhan. Ya, karena Kisah Rasul 10 itu Yesus itu Tuhan semua orang. Bangsa dari manapun yang mengamalkan kebenaran, berkenan kepada Allah. Hanya sekalipun dia orang suci saleh, dia belum masuk kelompok yang dekat dengan kerajaan surga. Halaman pun belum. Ya, tetapi ketika dia diberitakan Injil, dia percaya, berarti dia masuk orang halaman kerajaan surga. Waktu dia percaya kalau Injil yang diberitakan, kemudian saat itu juga dia dilawat oleh Roh Kudus. Roh Kudus turunkan ke rumah Cornelius dan keluarga dan teman-temannya. Dia mengalami zaman Roh Kudus, berarti mereka langsung masuk ke dalam gerbang itu. Sudah mereka masuk di dalam gerbang ruang kudus. Karena kan percaya sudah dan sudah mengalami Tuhan. Kalau belum mengalami Tuhan kan dia masih halaman. Nikodemus itu halaman, Saulus itu halaman. Tetapi ketika mereka sudah mengalami Tuhan, berarti mereka sudah lewat pintu, mereka ada di dalam ruang kudus itu, mereka tinggal menjadi murid dan pelaku firman. Ketika mereka sudah menjadi murid dan pelaku firman, baru mereka bisa masuk ke ruang intimasi, ruang worship. Pasti hati mereka akan bersyukur penuh dengan pujian, menyembah. Sungguh-sungguh dia memuji, menyembah Tuhan. Makanya kita nggak bisa. Kenapa ini tidur orang sungguh-sungguh? Ya, aku kata mereka nggak mengalami lewat pintu, makanya tidak bisa. Ya, karena itu gerbang itu adalah gerbang puji-pujian untuk orang-orang yang sudah mengalami penebusan karya keselamatan Tuhan. Yesus Kristus disitulah akan mengalir sendiri puji-pujian, pengagungan kepada Tuhan Yesus, baik di hati, di rumah setiap hari, di dalam diri ini setiap hari, di rumah setiap hari, apalagi di gereja, apalagi di pertemuan-pertemuan itu pujian itu mengalir keluar, karena memang sudah lewat pintu itu otomatis. Kemudian di dalam ruang itu adalah kaki Dian dengan meja ros itu firman Tuhan. Jadi pelaku firman, jadi murid Tuhan Yesus, jadi murid di gereja firman Tuhan itu ya, dibaca dan dilakukan, didengar, dilakukan. Sebelum dia menjadi pelaku firman, dia tidak akan pernah bisa diperkenankan untuk masuk ruang worship. Ini rahasianya. Kalau udah menjadi pelaku firman, dia masuk ruang worship, maka dia akan disertai dengan Roh Kudus, Roh kebenaran, yang akan disertai dengan kuasa mujizat yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus. Ini namanya doanya didengar. God worshipper. Yohanes 9 ayat 31. Karena dia udah jadi God worshipper, ya. Jadi banyak dia pikir dia hanya worshipper saja, dia tidak pelaku firman, tidak mungkin lah dia doanya didengar, ya. Bagaimana kita mau berdoa untuk keluarga kita supaya keluarga kita dijamah oleh Kudus diselamatkan kalau kita tidak melewati itu gerbang, ruang kudus, ruang maha kudus, ruang worshipper, mendapatkan perkenanan dari Tuhan pelaku firman. Doa kita tidak akan sampai untuk keluarga kita diselamatkan. Tapi satu orang saja orang benar, dia sudah sampai di tahap God worshipper, doanya didengar, cepat atau lambat. Orang-orang yang dia kasihi akan dilawat, dijamah oleh Tuhan. Contohnya lah Bapak ini, ya kan, waktu mau pulang sakit parah, Tuhan jangan cabut dulu dia ya, kami akan ke sana 1 minggu, kami akan pergi. Benar Tuhan dengar. Jadi kami sampaikan dulu. Demikian juga ini, jangan cabut dulu ya Tuhan, tolong kami mau menyampaikan. Banyak kali kayak gitu, Tuhan kasihani, berikan dia kesempatan. Kadang-kadang juga jemaat kami doakan, Tuhan tolong ya, kasih kesempatan. Tuhan dengar doa kita supaya dia masih bisa berdamai dengan Tuhan. Ya, jadi yang doa apa sih yang Tuhan mau kita sampaikan? Doa untuk keselamatan jiwa. Itu yang paling tinggi. Kalau yang lain-lainnya ya, itu tujuan Tuhan mati menyelamatkan kita kan supaya orang lain diselamatkan. Memang melalui pemberitaan Injil, tapi kan lewat doa. Roh
Kudus dulu menjamah mengalir. Ketika firman diberitakan, dia tinggal mengawani jamaah Tuhan. Nah, ini semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Ya, orang-orang daging tidak akan mengerti kalau dia belum menjadi orang-orang rohani. Ya, hanya waktu yang bisa melawan mereka. Ada juga waktu saya ibadah di Surabaya itu, wah, saya rasakan urapan yang luar biasa. Betul-betul pujian penyembahan itu saya merasakan ya, kayak ada selimut putih itu dia mencampur, langsung rasa senang, damai, sejahtera. Ya, saya merasakan hadirat Tuhan karena doanya sangat kencang. Ternyata bisa dirasakan loh. Mau orang berdosa mau apa, saya bisa merasakan begitu. Jadi masih pujian penyembahan saya ingat dulu, Yesus kemuliaanmu. Saya masih di luar gereja itu sangat besar, sangat panjang. Dari sini ke ujung sana Pak, bayangannya dari 5.000. Masih di luar gerbang saya sudah rasakan, hadiratnya yang manis itu saya bisa rasakan masih di luar gerbang. Segala pujian luar biasa, urapan Tuhan itu menjamah saya. Sekarang saya belum selamat waktu itu ya, kan saya masih anak remaja. Saya bisa rasakan urapan Tuhan itu yang luar biasa, bisa saya rasakan di gereja GPPS pusat itu ya. Semoga, saya percaya sebelum Tuhan datang segala sesuatu akan dipulihkan gereja apapun itu. Yang penting dia orang percaya yang mau sehati, yang mau kembali back to the Bible, back to the Holy Spirit preaching, teaching, back to the like the first church ya. Tuhan akan memulihkan gerejanya ya. Jadi itu saja. Hamba Tuhan itu menutup firman Tuhan yang dari Jawa itu dengan segala sesuatu, pikirkanlah segala sesuatu yang manis, yang suci, mulia. Sebelum dia menyampaikan itu 2 minggu atau 3 minggu sebelumnya, Roh Kudus juga bilang sama saya, pikirkan aja itu. Jadi kami, oh ya benar, saya konfirmasi dengan hamba Tuhan itu juga menyampaikan, kita sebagai hamba Tuhan jangan terbeban dengan apapun. Pikirkanlah semua yang suci, semua yang manis, semua yang indah, mulia, sehingga kita merasakan damai, sejahtera, tetap intim dengan Tuhan, karena kita tahu yang mengerjakan adalah Roh Kudus, bukan kita. Ya, Roh Kudus yang akan mengerjakan, kita mengerjakan bagian kita dalam ketaatan dan kesetiaan, dan Roh Kudus yang akan mengerjakan bagiannya. Saya ngomong sama Bapak Gembala ini, ya, ngeri kata dia. Gitu, saya bilang gini, Petrus itu dia fokus, dia udah jadi murid, dia udah bayar harga, dan mereka sudah menjadi murid yang sehati berdoa, mengalami Tuhan lawatan Roh Kudus, dan dipakai Roh Kudus luar biasa. Kan waktu dia masuk dalam pelayanan pengembalaan, kan dia hanya fokus berdoa dalam penginjilan, dan semuanya itu kan dikerjakan dengan divisi masing-masing. Petrus kan tidak sibuk dengan mau apa di sama jemaat itu, ya kan, dia hanya menyampaikan firman, mengajar. Kan siapa yang bunuh Ananias Safira, mati dia karena mendustai Roh Kudus. Kan udah bukan pekerjaan manusia lagi. Pekerjaan hamba Tuhan itu kalau udah diurapi, fokus saja sama Tuhan, fokus saja dengan firman apa, pengajaran apa yang harus dia sampaikan. Dia harus memperlengkapi jemaat yang suci salah itu, yang takut Tuhan 3.000 itu, untuk dimuridkan benar-benar melalui 120 murid. Dia sebagai gembala sidang hamba Tuhan kan memimpin 12 murid, 11 murid dia pimpin. 11 murid ini beserta dia 12 memimpin 120 murid. 120 murid inilah menjadi pelayan-pelayan yang mengembalakan dan memuridkan 3.000 orang yang sudah standar saleh, standar suci, saleh, cinta Tuhan, takut Tuhan, seperti Cornelius. Itu yang dijamah Roh Kudus menjadi jemaat. Dari Tuhan itu pasti yang itu. Dari Tuhan itu dia kirim pasti kepada seorang kepala adalah yang dari Tuhan itu kayak gitu. Kalau yang dari manusia, dari dunia, pasti yang lain dari itu. Itu yang dari Tuhan. Dia hanya fokuskan dengan firman. Kenapa Ananias Safira mati? Itu udah bukan urusan Petrus. Itu udah pelayan Roh Kudus. Mujizat terjadi. Ya. Jadi itu Tuhan mau pakai semua hamba Tuhan itu sekarang itu, hamba Tuhan, pelayan Tuhan itu, Roh Kudus yang bergerak. Ketika itu terjadi kan semakin takut Tuhan, mereka takut untuk berbuat dosa. Kalau
kalau masih dimarah sama pendeta, masih syukur. Tapi kalau pendeta sudah nggak ngomong, nggak marah. Jadi sekarang saya kan tidak berisik lagi, saya hanya menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak gembala atau pengkhotbah pria di tempat ini ya. Jadi kalau ini karena ada YouTube-nya aja. Ya, kenapa itu ibu gembala yang khotbah? Dia tidak tahu 15 tahun di sini bapak gembala itu khotbah sendiri, melayani sendiri, pimpin worship sendiri, ngajar sendiri, nggak dilihatnya. Nggak dilihatnya Pak Desi dari sekolah minggu pelayan dia sendiri loh. Saya di rumah ngajar anak. Baru waktu gerejanya Tebang sudah ada jemaat, saya tidak pernah preaching Pak, tidak pernah, karena sudah ada pengkhotbah. Saya dari IRT, worship pun saya tidak pernah, karena tidak pernah worship. Ada satu ibu mentor kami di kelas Nabi. Jadi karena dia hamba Tuhan kelas Nabi yang sudah mendoakan kami khusus atau apa sudah melayani kami itu. Bayangkan itu mulai setan besar pun keluar, terjadi pemulihan. Dia memang mentor kami. Jadi karena dia yang datang, kami menghargai, ayo kita pimpin worship. Dia bilang, worshipnya begini-begini, setiap minggu kamu yang kalian tetap yang memimpin worship. Dia nggak tahu soalnya bukan kami. Setiap minggu kalian ya tetap seperti ini yang memimpin worship. Sejak itulah kami memimpin worship Pak. Nah sejak itulah kami yang worship. Sebelumnya nggak pernah. Ya, hanya karena COVID saja kan ada YouTube. Karena dia sudah melewati masa krisis kan, kalau nggak masih dia sendiri. Ya, seharusnya semua kita bersama-sama melakukan itu. Jadi maksudnya sudah waktunya kan Bapak Desi sudah buka pelayanan, udah melakukan misinya dari rumah ke rumah, bahkan sudah tempat. Seharusnya semua jemaat itu begitu. Cukup 3-5 tahun saja, mereka sudah mulai mempraktekkan misi dari rumah ke rumah, dimulai dari Yerusalemnya. Tapi dia kalau tidak jadi murid dulu, murid Yesus secara pribadi di rumah, kedua di gereja, dia tidak bisa melakukan itu. Mau sehebat apapun dia tidak bisa. Nikodemus saja tidak bisa. Rasul Paulus dia bisa, tapi apa yang terjadi kan setelah dia jadi Paulus baru bisa. Yang disertai roh kebenaran. Ikutin saja Alkitab, nggak susah, begitu gampang, sudah tertulis, tinggal dihidupin saja. Sebenarnya tidak perlu diajar ya, kan sudah tertulis di Alkitab. Tinggal kita hidupin, kita lakukan, terjadilah di dalam kehidupan kita semuanya ya. Jadi waktu saya bilang bahwa Petrus itu hamba Tuhan, dia hanya sibuk persekutuan pribadinya dengan Tuhan. Oke, kesana kau ke Cornelius, satu keluarga kaya ini kan dibenarkan oleh Tuhan jadi jemaat gereja lokal di Italia atau di mana itu kan berkembang pelayanan Paulus. Belum lagi 3.000 jemaat yang dia kan bayar harganya sebentar, tapi kalau sudah Roh Kudus yang bergerak kan langsung panen 3.000. Setelah itu juga dikerjakan oleh Roh Kudus kan, baik dalam preaching mujizat, Roh Kudus yang mengerjakannya kan melalui mereka yang sehati cinta Tuhan jadi gembala ya. Jadi kalau selama ini kita sibuk berarti kita salah. Firman Tuhan tidak pernah salah, Yesus tidak pernah salah. Akhirnya Roh Kudus, terima kasih, kami ikutin aja firman Tuhan enak. Ternyata kita ikut firman Tuhan itu enak. Jadi Roh Kudus, kalau dari dulu itu yang kayak gitu yang bagus-bagus ya, makanya didik dulu mereka, jadikan dulu mereka muridku ya Tuhan Yesus. Itu aja, jadikan mereka muridku. Dan Matius 28 mulai dari situ, jangan mulai dari yang lain. Jadikan mereka muridku. Setelah mereka baru Yudea, Samaria, baru bangsa. Dan ajar mereka melakukan. Jangan kita ajar dia dengar. Saudara di sini kalau pendengar nggak usah. Makanya kata bapak yang dari Jawa itu, ya kalau nggak senang keluar saja. Ya, jangan kita usul, oh bapak gimana, terima kasih khotbahnya ya. Kau tahu nggak dia ngajar di kayak mana? Anda kalau tidak senang silakan Anda keluar. Lebih bagus 2-3 orang tapi sehati. Anda terima itu khotbahnya. Jangan cuma masalah senang aja, dia cuma khotbah sekali, baru Anda angkat dia. Terus Anda yang ngomong, Pak, ya ini tipuan. Ini tipuan orang yang tidak ada roh kebenaran di dalam. Pak pendeta terima kasih ya, khotbahnya bagi saya terberkati. Saya selama ini saya tidak ngerti, tidak gitu ya. Sedangkan bapak itu ngajarnya apa? Semua jemaat harus menjadi pendoa, mendukung hamba Tuhan. Dia nggak lakukan.
Ayo. Kalau nggak berdoa jangan melayani. Kalau nggak berdoa jangan melayani. Nah, terus ini udah dengar apa yang dilakukan? Katanya menyenangi khotbah Bapak Gembala. Banyak dia menyenangi khotbah pendeta, tapi tidak takut Tuhan, tapi tidak berlaku firman, tidak takut dibakar di api neraka, tidak mengasihani jiwanya sendiri. Tetap foto-foto yang kasihan Yesus nangis. Kenapa tidak bertumbuh? Nah, banyak yang seperti itu. Ya. Kenapa itu bisa terjadi? Hanya Tuhan yang tahu. Saya tidak tahu. Kenapa juga saya begini? Saya juga tidak tahu. Ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan saya. Saya tidak bisa bilang apa-apa. Itulah namanya keselamatan, kasih karunia. Ya, saya juga dari Tuhan, saya tidak berani. Semakin tinggi level urapan itu, semakin besar harga dan tanggung jawab. Saya mau berdoa saja, apa yang mau Tuhan kerjakan, Tuhan kerjakan. Saya hanya mau menyembah Tuhan, menyenangkan Tuhan. Justru saya doakan seluruh jemaat itu diurapi dipakai Tuhan. Seluruh bapak-bapak gembala pendeta yang ada diurapi dipakai Tuhan. Itu bagian saya. Kata murid-murid nanya sama Yohanes Pembaptis, kau ini siapa? Ya, aku adalah suara yang berseru-seru di padang gurun, kata Yohanes Pembaptis. Jadi kalau saya firman Tuhan tanya, kau ini siapa? Tuhan, saya anakmu yang kau kasih. Saya jawab itu. Kalau saya ditanya orang, saya ditanya, kau ini siapa? Tuhan, saya adalah anakmu yang engkau kasihi. Ya, di luar itu kan urusan Tuhan kalau mau menilai saya apa. Ya, gitu. Jadi kalau Bapak saudara saya gembala sidang, Bapak sama, saya hamba Tuhan, jelas memang. Ya, gembala sidang. Kalau saya ya ibu gembala lah, pendeta lah, itu kan secara lahiriah ya. Kalau secara rohani saya mengakui saya adalah anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Itu baik loh. Tuhan, dia kok selalu menjadi lama dia pulang. Ini kok selalu mempermalukan gembala sidang, hamba Tuhan, gereja Tuhan. Pulang aja dia, ini benar pulang dia. Ya berikutnya aku gak lagi dua gitu. Aku belajar gak mau. Karena kuliah dia selalu mempermalukan gembala sidang, pendeta, hamba Tuhan. Dari dulu dari kecil kuliah, itu aja kerjanya ya. Dia ini seorang pendeta gitu kan. Aku cuma ngomong sekali, Tuhan, dia tuh merusak gereja Tuhan. Nanti kalau dia ngomong gitu ya, menjelekan ini, menjelekan gembala sidang ini, gereja ini. Jadi pendeta kok kayak gitu Tuhan. Dari dulu sampai sekarang dia begitu Tuhan. Mending dia pulang aja, bener pulang. Makanya aku gak pulang. Tuhan, aku gak mau ngomong apa-apa lagi. Ya, kasihan gitu ya. Ya itu hanya level anak ya. Apalagi kalau udah level level murid, level rasul, gembala, jemaat Tuhan, hati-hatilah kalau dia udah level nabi, rasul, gembala, preacher, teacher, 5 ini. Itu ada otoritas urapan dan kuasa Tuhan. Haleluya. Fire, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Hanya Engkau yang bisa melahirkan kami kembali, bukan keinginan manusia, tetapi keinginan Allah. Ajarkan kami Roh Kudus untuk selalu rendah hati, mengasihi Tuhan dan mau mengikuti rencana Tuhan. Bukan kuat dan gagah kami, hamba-hambamu yang tidak berguna, tapi kami hanya tetap akan merendahkan diri kami, hati kami, menyerah penuh kepada Tuhan dan mau mengasihi Tuhan dan taat kepada firman-Mu, suara-Mu, dan kami percaya Engkau yang akan mengerjakan semua pelayanan yang ada di muka bumi melalui gereja-gereja lokal yang ada, melalui vessel-vessel 5 jawatan itu yang ada di dalam setiap gereja-gereja yang ada di gereja ini, kota ini, bangsa dan negara ini maupun di mana saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya. Kenapa pujian, ku beri kemuliaan, haleluya. Saya serahkan kepada nanti Bapak Gembala. Ku beri kemuliaan.
Kami sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Yes. Bagaimana firman-Mu terus mengajari kami Tuhan, untuk kami selalu diperlengkapi. Dan saat kami dipenuhi dengan firman Tuhan dan urapan-urapan dari kuasa Roh Kudus-Mu, maka kami akan bergerak maju, maka kami akan melakukan demonstrasi yang Roh Kudus di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakai terus untuk puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati kami yang sudah mendengarkannya, kami sama-sama diberkati Tuhan. Tuhan memberkati sebentar malam ibadah pemuda, Tuhan memberkati juga ibadah komisi wanita gabungan GPPS yang ada di Balai Kola. Tuhan juga memberkati ibadah umum, baik itu ibadah sekolah minggu. Tuhan memberkati seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan berkati, urapi, kuduskan mereka, layakkan saat mereka melayani Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang terjadi. Biarlah seluruh umat-Mu dan hamba-hamba-Mu menjadi pelaku firman Tuhan, supaya ada kebenaran di dalam setiap hidup kami Bapa, sehingga musuh tidak berhak atas hidup kami, sehingga musuh tidak mencuri berkat-berkat Tuhan dan menghalangi setiap berkat-berkat Tuhan, baik berkat jasmani, rohani, kesehatan, umur panjang, terlebih juga Tuhan berkat kesehatan yang daripada-Mu. Terima kasih buat persekutuan kami pada siang hari ini. Memberkati Pak Desti yang jauh-jauh, Tuhan tolong pergumulannya, baik itu Tuhan pembangunan gereja, baik itu jiwa-jiwa yang akan dijangkau, Tuhan cukupkan, kirimkan sponsor yang ada. Kalau Tuhan sudah memulai, kami percaya Tuhan yang akan menyelesaikan. Kesehatan buat istrinya juga kami percaya, biru-biru Yesus sudah menyembuhkan. Anak-anak dalam pendidikan dan pertumbuhan juga Tuhan tolong, Tuhan berkati dan Tuhan bela. Bahkan juga segala sesuatu kebutuhan ekonomi dan pelayanan Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan buka jalan, kirimkan berkat-berkat-Mu dari utara, selatan dan bangsa-bangsa. Kau beri ketaatan dan kesetiaan yang Tuhan beribadah dan berdoa di tempat ini, karena dia mau menyenangkan hati Tuhan, karena dia mau belajar dan belajar kepada-Mu Bapa. Biarlah kami hari ini sama-sama belajar kepada Roh Kudus, karena Engkau adalah guru agung kami Bapa. Saat kami mau belajar, maka banyak roh kebenaran yang Tuhan berikan kepada kami. Maka kami dikuatkan, kami diberkati, kami teguh Bapa di dalam Engkau Tuhan. Sekalipun banyak badai, sekalipun banyak ujian, sekalipun banyak cemoohan, sekalipun banyak serangan, kami tidak takut, karena ada darah Yesus, karena ada nama Yesus yang melindungi dan menjagai kami. Ada tudung kuasa Roh Kudus-Mu yang menjagai kami. Kalau Tuhan sudah memberkati kami, datang sebentar kami akan pulang. Tuhan berkati, Tuhan sertai dan tiba di tempat tidak kurang suatu apapun. Mari kita terima berkatnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hatimu, pulanglah. Kiranya Tuhan memberkati engkau, kiranya Tuhan menyinari wajahnya kepadamu, kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu hari ini, esok sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.